Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ketika seseorang telah membeli suatu barang di mana dia telah membayarkan harga dari barang tersebut dan bahkan dia telah mengambil barang yang telah ia beli tersebut. Namun setelah itu ia merasa menyesal kenapa dia membeli barang tersebut. Ya. Misalnya karena dia tidak membutuhkannya atau ada alasan-alasan yang lain yang membuat ia menyesal untuk melakukan transaksi tersebut. Maka pertanyaannya, bolehkah bagi orang ini untuk meminta kepada penjualnya untuk membatalkan transaksinya tersebut dengan mengembalikan barangnya dan mengambil uangnya kembali? Nah, di sini kita melihat bagaimana kesempurnaan agama Islam, di mana Islam memberikan kesempatan bagi orang-orang yang terjadi padanya hal seperti ini untuk berpikir kembali apakah dia ingin melanjutkan transaksinya tersebut ataukah dia membatalkannya. Dan kesempatan ini atau hak yang seperti ini di dalam Islam disebut dengan al-khiyar. Sebelumnya kita perlu ketahui apa makna dari khiyar. Khiyar maknanya adalah talabu khairil amraini min imda'il aqdi au faskhihi. Permintaan untuk melakukan yang terbaik dari dua perkara. Imma melanjutkan akad transaksi jual beli tersebut ataukah membatalkannya. Atau dalam ta'rif yang diberikan oleh ulama yang lain tentang makna khiyar adalah hak pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad disebabkan alasan syar'i atau karena ada kesepakatan ketika melakukan akad. Hak khiyar ini di dalam Islam memiliki banyak macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan khiyarul majlis. Apa itu khiyarul majlis? Khiyarul majlis adalah hak khiyar bagi pelaku akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di majelis akad. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang masuk ke sebuah toko pakaian. Kemudian dia membeli baju dan dia sudah membayar kepada kasirnya. Namun setelah dia membayar dan berpaling dari kasir, dia melihat ada pakaian yang lebih bagus, yang lebih menarik baginya untuk dia beli. Dan dia menyesal membeli pakaian yang pertama. Maka di sini, ya orang seperti ini boleh baginya untuk kembali kepada kasir, meminta untuk membatalkan akad yang pertama dan diganti dengan akad yang kedua, yakni membeli baju yang lebih menarik baginya tadi. Karena dia masih berada di dalam satu majelis. Nah, dan ini yang disebut dengan khiyarul majlis. Namun, kalau seandainya orang ini sudah keluar dari majelis tersebut, dia sudah keluar dari toko tersebut, apakah boleh baginya untuk melakukan atau membatalkan akad transaksi yang telah ia lakukan? Nah, di sini kita lihat wa yanqati'u bi tafarruqil mutabayyi'aini bi abdanihima. Hak khiyar majlis ini akan terputus ketika dua orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut sudah berpisah secara badannya. Maka orang ini kalau dia ingin membatalkan ya, pembelian bajunya tersebut, namun dia sudah keluar, dia sudah keluar dari toko tersebut atau dia sudah berpisah dari sang penjual, maka di sini sudah terputus dan dia tidak punya hak khiyar untuk membatalkan akad jual beli yang telah ia lakukan. Kemudian di antara bentuk khiyar adalah yang disebut dengan khiyarus syart. Apa itu khiyarus syart? Khiyarus syart ini adalah hak khiyar karena persyaratan yang diminta oleh salah satu dari dua pihak yang bertransaksi atau diminta oleh masing-masing pihak untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain agar diberikan hak memilih
antara melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang menjual HP kepada orang lain. Dan si pembeli mengatakan, berikan saya kesempatan untuk berpikir melihat HP ini selama 2 hari. Nanti kalau saya mantap untuk membeli HP ini, maka saya akan lanjutkan. Namun, kalau dalam jangka 2 hari ini, saya kurang cocok untuk membeli HP ini, atau HP ini tidak pas bagi saya, maka saya akan batalkan akadnya. Nah, maka dalam jangka 2 hari ini, ya, orang ini memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan ya jual beli HP yang ia lakukan tersebut. Ini yang disebut dengan khiyarus syart, yakni khiyar atau kesempatan bagi orang ya untuk melanjutkan atau membatalkan ya transaksi jual beli yang ia lakukan dalam kurun waktu yang telah dia tentukan. Misalnya 2 hari atau 3 hari atau 1 minggu, ya tergantung dari kesepakatannya. Lalu kapan hak khiyar syart ini akan berakhir? Nah, di sini kita lihat wayantahi bintihail muddah al-masyrutah. Hak khiyar ini akan terputus atau akan terhenti dengan habisnya waktu yang telah disyaratkan atau waktu yang habisnya waktu yang telah ia minta. Ya, seperti tadi, misalnya ketika dia minta 2 hari, maka kalau sudah lewat 2 hari ini, maka orang tersebut tidak berhak atau tidak boleh untuk meminta untuk membatalkan jual beli yang telah dia lakukan. Kemudian di antara bentuk khiyar di dalam Islam adalah khiyarul aib. Apa itu khiyarul aib? Khiyarul aib itu adalah hak khiyar untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan aib pada objek barang yang diperjualbelikan, sementara si pembeli tidak mengetahui adanya aib pada saat akad sedang berlangsung. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang membeli baju, ya. Kemudian baju ini ternyata di salah satu bagiannya itu ada yang sobek, dan ini mengurangi harga dari baju tersebut. Namun si pembeli tidak mengetahui adanya sobekan pada baju tersebut, dan si penjual misalnya dia tidak menjelaskan, ya, dia tidak memberitahu bahwa baju ini ya ada cacatnya, ada aibnya, di situ ada lubang atau sobeknya. Nah, maka ya orang yang membeli baju seperti tadi, maka dia memiliki hak khiyar untuk mau melanjutkan ya akad jual belinya tersebut ataukah dia membatalkan. Nah, untuk khiyarul aib, ya ketika seseorang ya membeli suatu barang dan pada barang tersebut ada aibnya, maka dia boleh memilih 2 hal. Yang pertama adalah al-imsaku ma'al arsh. Ya, boleh dia melanjutkan akad jual beli tersebut ya dan dia meminta arshnya. Apa itu arsh? Yakni selisih harga antara barang yang cacat dengan barang yang tidak cacat. Artinya dia kalkulasikan ya baju tersebut. Ya, kalau dia baju ini kalau dia sempurna, tidak ada cacatnya, maka harganya sekian. Kemudian kalau dia punya aib seperti ini, maka harganya turun menjadi sekian. Maka ya al-imsak ma'al arsh, melanjutkan akad jual beli dengan meminta arshnya ini adalah ya orang ini tetap mengambil baju tersebut, namun dia minta selisih harga dari baju tersebut kalau ya dia sempurna, tidak ada cacatnya, dan ketika ada cacatnya. Kemudian atau yang kedua, yakni ar-raddu wastirdadil al-iwad. Yakni dia mengembalikan baju tersebut dan mengambil uang yang telah ia berikan kepada si penjual. Jadi orang
ya yang mendapatkan aib pada suatu barang, maka dia memiliki hak khiyar untuk melanjutkan jual belinya atau membatalkannya. Kemudian di antara bentuk khiyar di dalam Islam ada yang disebut dengan khiyarut tadlis. Apa itu khiyarut tadlis? Khiyar tadlis ini adalah hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang disebabkan karena ada upaya menampakkan barang dalam bentuk yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang ya menjual sebuah pakaian, ya, yang mana pakaian ini ya dibentuk ya seperti pakaian yang branded dan di situ juga ditaruhkan ya atau nama produknya itu dimirip-miripkan dengan barang yang branded ya sehingga orang ya tertipu dengan barang ini ketika dia melihat oh ini barang yang mahal ya barang yang mahal. Namun ya setelah dia membelinya ternyata barang ini ya atau merek dari barang ini ya bukan merek dari barang branded yang ia kenal. Ya sehingga di sini dia merasa tertipu ya merasa tertipu karena barangnya di situ ada unsur penipuannya. Maka ya orang ini ya ketika dia merasa menyesal ya telah membeli barang tersebut ya dan dia merasa tertipu, maka dia memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan ya jual beli yang telah ia lakukan tersebut. Dan para ulama memberikan contoh dalam masalah khiyarut tadlis ini adalah ya seseorang yang menjual sapi ya yang mana sapi ini sapi perah yang diambil susunya. Namun orang ini ketika dia akan menjual sapinya, maka sapi ini dibiarkan tidak diperah susunya agar nanti ketika orang melihat ya bahwa ketika dia melihat sapi ini ya dia tertarik karena susu sapi ini sangat banyak ya dan dia menyangka bahwa sapi ini menghasilkan susu yang banyak sehingga dia tertarik untuk membelinya. Nah, maka ya, ketika orang ini merasa tertipu, ternyata setelah dia beli dan dia perah susunya, namun ya hari-hari berikutnya susunya tidak sebanyak ya ketika dia membelinya tersebut. Maka orang yang seperti ini ya memiliki hak untuk melakukan khiyar, ya imma dia mau melanjutkan akad jual belinya atau dia batalkan dengan mengembalikan sapi tersebut kepada penjualnya. Kemudian di antara bentuk khiyar di dalam Islam ada yang disebut dengan khiyar likhtilafil mabi. Ya. Hak khiyar untuk memilih antara membatalkan atau melanjutkan akad jual beli ya disebabkan karena ada perselisihan ya, ada perbedaan ya pada barang yang ia beli. Ya. Baik itu ya perbedaannya tersebut ada pada al-wasf ya, ada pada sifat barangnya. Ya, seperti misalnya ada seseorang ya membeli suatu barang ya dengan disebutkan sifatnya. Ya, si penjualnya menyatakan saya jual ya barang ini ya dengan sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, dengan harga sekian. Kemudian dia bayar. Namun setelah ya atau ketika barangnya diberikan kepada orang ini ternyata sifatnya tersebut berbeda dari apa yang dia sampaikan di awal. Maka orang ini ya memiliki hak khiyar untuk ya melanjutkan atau membatalkan jual beli yang telah dia lakukan. Kemudian ya di antara bentuk khiyar likhtilafil madi adalah ar-ru'yah al-mutaqaddimah, yakni adanya perbedaan pada barang yang sebelumnya dia lihat. Ya, sebagai contoh misalnya, ada seseorang ya membeli suatu membeli motor misalnya.
Dia membeli motor, ya datang ke showroom motor dan dia katakan saya mau beli motor ini. Ya. Kemudian ya setelah dia bayar, ternyata motor yang dikirimkan ya atau yang dibawakan ke rumahnya itu berbeda dari motor yang ia tunjuk dan ia ingin beli ketika dia berada di showroom motor tersebut. Maka di sini orang ini memiliki hak khiyar untuk melanjutkan akad jual belinya tersebut atau dia batalkan. Kemudian di antara bentuk khiyar ada yang disebut dengan khiyarul ghaban. Apa itu khiyarul ghaban? Khiyarul ghaban ini adalah hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli disebabkan karena adanya unsur penipuan pada harga barang saat menjual dan membeli akibat adanya manipulasi pada barang tersebut atau pada harga barang tersebut. Dan khiyarul ghaban ini ya yang boleh untuk dilakukan atau boleh melanjutkan atau membatalkan ya akad jual belinya itu ya syaratnya adalah al-kharij anil adah, yang keluar dari kebiasaan, yakni penipuannya itu sudah keluar dari kebiasaan yang ada di pasar. Nah, untuk khiyarul ghaban ini ya ini berlaku pada beberapa macam. Di antaranya adalah ziyadatun najis. Tambahan pada najis. Apa itu najis? Najis ini adalah orang yang meninggikan harga barang padahal dia tidak berniat untuk membelinya. Tujuannya hanya untuk menipu. Contohnya misalnya, ada seseorang datang ke pasar dan dia ingin membeli suatu barang. Ketika dia menawar barang tersebut kepada penjual, tiba-tiba ada orang lain ya yang menawar dengan harga lebih. Padahal orang kedua ini dia tidak ingin membeli barang tersebut. Namun tujuan dia menawar lebih tinggi agar orang ini mau membeli dengan harga lebih tinggi lagi dari harga yang ia tawarkan. Maka ya kalau ada orang ya yang membeli ya atau merasa tertipu dengan kelakuan orang tadi, maka dia memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan barang yang telah ia beli tersebut. Kemudian di antara bentuk khiyarul ghaban adalah ya al-ghaban al-mustarsil. Apa itu al-mustarsil? Al-mustarsil itu adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak tahu harga. Ya, dia tidak tahu harga suatu barang dan dia tidak bisa tawar-menawar. Ya, dia hanya bersandar pada kejujuran sang penjual. Contohnya misalnya apa? Misalnya ada jamaah umroh ya, datang ke Madinah dan dia ingin membeli kurma. Ketika dia ingin membeli kurma ya, dan dia tidak tahu ya berapa harga pasaran kurma. Nah, tiba-tiba ya si penjual ini ya menaikkan harga ya yang keluar dari kebiasaan atau harga pasar. Ya, dia lipatkan berkali-kali dari harga biasanya kurma tersebut. Nah, kalau orang ini merasa tertipu dengan perlakuan sang penjual ini, maka dia berhak untuk melakukan khiyar. yakni imma dia lanjutkan jual belinya tersebut atau dia membatalkannya. Kemudian di antara bentuk al-ghaban adalah talaqi ar-rukban. Apa itu talaqi ar-rukban? Talaqi ar-rukban ini adalah tindakan mencegat penjual yang datang membawa barang dagangannya dari luar kota dan membeli barangnya sebelum sampai ke kota dengan harga yang murah. Contoh misalnya, ya, ada orang kota, ya, ketika dia tahu bahwa orang-orang kampung, ya, membawa barangnya untuk dijual di pasar Jakarta. Namun, ya, sebelum orang-orang kampung ini datang ke Jakarta, dia tunggu di Bogor. Ya, dia tunggu di Bogor. Kemudian dia tawar, ya, dia beli
barang tersebut dengan harga yang murah. Nah, ketika orang-orang kampung ini datang ke kota dan dia melihat harga barangnya tersebut ya tidak sesuai dengan ya dia jual tadi di Bogor, maka orang-orang kampung ini ya berhak ya atau memiliki hak khiyar untuk ya meminta kembali barangnya tersebut ya dan dibatalkan jual belinya dengan orang tadi. Kemudian di antara hak khiyar di dalam Islam ada yang disebut dengan khiyar likhtilafi al-mutabayi'ain. Ya. Hak khiyar untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual beli ya disebabkan karena adanya perbedaan antara penjual dan pembeli. Apa contohnya? Contohnya misalnya terjadi perbedaan antara penjual dan pembeli dalam hal harga. Misalnya, ya si penjual bilang, ya tadi saya jual barang ini kepadamu dengan harga 500.000. Tapi si pembeli bilang, enggak, saya beli barang kamu tadi ini dengan harga 300.000. Di sini terjadi perbedaan antara penjual dan pembeli. Maka solusinya adalah ya solusinya adalah ya yakni dengan melakukan hak khiyar. Jadi di sini pembeli ya boleh ya memilih antara melanjutkan ya transaksi jual belinya tersebut atau dia membatalkannya. Ya. Juga contoh yang lain. Ya misalnya ya terjadi perbedaan antara penjual dan pembeli dalam masalah ya kapan kapan barang ini akan diserahkan. Ya, si penjual bilang ya bahwa barang ini akan diserahkan misalnya 5 hari ke depan. Namun si pembeli bilang tidak. Ya, barang ini ketika kita melakukan akad tadi, kamu katakan bahwa barang ini akan langsung diserahkan. Di sini terjadi perbedaan antara penjual dan pembeli. Maka ya bagi sang pembeli di sini memiliki hak khiyar ya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang ia lakukan tersebut. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.